Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan mengikutkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas dua miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas,
firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari 2 miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan dengan penuh sukacita kami rindu menyapa saudara sekalian semuanya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Boleh kasih salam sambil senyum, Bapak Ibu katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Seberapa banyak kita yang menikmati berkat-berkat Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Yang menikmati berkat Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari kita siapkan hati, kita akan memulai ibadah kita yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Kami terus berterima kasih, bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu yang lalu Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan akan Engkau Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami. Kami mohonkan kekudusan mengalir setiap kami. Sehingga nyanyian kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah puji-pujian kami. Lebih daripada segalanya Tuhan. Bila hadirat-Mu
boleh memenuhi setiap kami pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan memimpin setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap beribadah. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau awal dan akhir. Ini nyanyian kami Tuhan Yesus. Thank you Lord. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah, segala pujian dan syukur bagimu, hanya bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kami bawa pujian dan syukur bagimu.
pujian kami saat ini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Sama pujian. Syukur bagi kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kudus-kuduslah Kau Tuhan. Yes, Jesus. Sekali lagi mari angkat tangan-Mu, bawa pujian, bawa sembah-Mu. Ya Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang lahir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, Kaulah Alfa dan Omega. Yang lahir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari mulai bawa sembah kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Kau kami sembah, Kau kami tinggi. Ini sembah kami, ini pujian kami, hanya bagi-Mu. Untuk Allah yang setia, untuk Allah yang hebat. Haleluya. Sungguh hebat, datang kekuatanmu.
suaramu bagi Tuhan. Bagi Allah yang besar, Allah yang ajaib. Hati kami mau terus bernyanyi Tuhan, menyanyikan kebesaran Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama. How great, how great is our God. Sing with me, how great Mari tinggikan is Tuhan, our God. kami muliakan di tempat ini. Sama-sama. Mari sekali lagi kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia, mari sembah Allah yang besar. Oh ya raba kata karaba kasyakata karaba. Karaba ya naraba ya sikara raba ya takara raba ya sikara raba. Ya raba ya raba ya sikara raba. Tiada seperti-Mu. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Dan Engkau ajaib perbuatan-Mu. Kami bangga punya Engkau, Yesus. Oh ya raba ya takara raba ya syana raba 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 raba. We worship You, we honor You, Lord. Syana raba 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 raba. Sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari agungkan Tuhan. How great Is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing how great, how great, how great. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sing how great Is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing how great, 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 how great is our God. And how great is our God. Sorak-sorak yang meriah buat Allah kita, sorakan haleluya. Hanya di dalam nama Yesus kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Nyanyian kami Tuhan biarlah menyukakan hati Tuhan, diberkatilah Kau Tuhan.
Melalui puji-pujian umat-Mu pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan kami rindu lebih lagi bersorak-sorak di rumah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap bersorak-sorak bersuka cita. Sama-sama kita nyatakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita percaya kita menyembah Allah yang besar, Allah yang ajaib, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kasih tos samping kanan kiri, kita menyembah Raja di atas segala Raja. Sebab Dia Raja yang layak ditinggikan. Agunglah nama-Mu Tuhan di tempat ini. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Nyatakan, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan sajangan pujian ini, katakan bersyukurlah. Karena Dia siapa? Amen. Sama-sama. Kau yang Jaya, seluruh semesta sujud menyembah. nyanyikan. Agunglah kelahiranku, mukjizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bertahtalah Kau
amin. Sebab Allah yang kita sembah adalah Yesus. Yang jalan kebenaran dan hidup, amin. Dia memberikan kehidupan bagi setiap kita. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Aha. Kita akan menari buat Tuhan Yesus. Yang memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita. Nyatakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Saudara percaya, amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita yang percaya. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Yang wanita menari. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Bergantian yang wanita yang pria menari bagi Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sambil menari. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Biar musik memuji Tuhan, mari kita menari bagi Tuhan Yesus. Sebab kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Kami punya Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Thank you Lord. Mari jemaat GBI Horizon berkasih katakan. Glory, haleluya. Say. Amen. Dia telah menjamin kehidupan kita, Bapak Ibu. Katakan. Hey. Mari tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan bagi setiap kami. Kami gak perlu takut lagi, sebab kami kenal Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Di dalam namanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan, ada keselamatan. Dengan imanmu kekal. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab itu kita disebut orang-orang yang berbahagia. Amin. Haleluya, kita telah menerima keselamatan dari Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita yang baik, Bapak Ibu. Haleluya, mari silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita juga bersuka cita diberikan kesempatan untuk boleh menabur di tempat ini. Mari persiapkan yang terbaik untuk Tuhan.
Salam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kemurahan hati Tuhan kepada kami. Sehingga Tuhan melimpahkan belas kasihan, kasih karunia kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memberikan persembahan untuk penata laksanaan gereja-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhanlah yang memberkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti memberkati.
sama-sama Bapak Ibu Saudara kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang setia mendampingi perjalanan iman kami. Itulah sebabnya kami sangat aman bersama dengan Tuhan. Karena kasih-Mu kasih yang kekal bagi setiap kami. Kasih yang sempurna. Terima kasih kalau hari ini kami ada di tempat ini. Ini semua menunjukkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hidup kami bukan tanpa tantangan, bukan tanpa masalah. Tapi tantangan, masalah dan keadaan itu tidaklah mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau tetap baik selama-lamanya. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hanya karena kami tidak mengerti segala sesuatu, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Karena itu berfirmanlah di tengah-tengah kami. Suara-Mu diperdengarkan, Kristus ditunjukkan, kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Bukan apa yang dunia ini dapat berikan, tetapi sesuatu yang dunia tidak dapat berikan. Yaitu pribadi-Mu sendiri, Engkau berikan kepada kami. Kami sebenarnya tidak layak, kami sebenarnya harusnya dimurkai Allah. Kami harusnya mengalami kematian. Tetapi kasih Tuhan lebih besar dari semua dosa dan pelanggaran kami. Dan setiap kami merenungkan ini, betapa kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu bagi kami semua. Kami mendengarkan Engkau berbicara. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menunjukkan Allah yang tak terbatas itu di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah untuk beberapa menit ke depan kami semua fokus. Kami tidak mau diganggu hal yang lain. Karena kami tidak mendengar manusia. Tapi kami mendengar Kristus yang berbicara di tengah-tengah kami. Menyampaikan kabar baik bagi setiap kami. Menunjukkan satu keindahan daripada Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Iya, tadi tepuk tangannya sudah bagus. Cuma kurang ada senyumnya saudara. Jadi antara tangan dan wajah gak matching Bapak Ibu. Harusnya kan kalau tepuk tangan, smile sedikit tipis-tipis kan begitu kan. Itu langsung waktu dipoto malaikat bagus banget lihatnya saudara. Amin saudara. Hidup ini saya tahu penuh pergumulan. Gak ada yang gak punya pergumulan. Tapi kita bisa bersyukur karena Tuhan tetap setia bersama dengan kita. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya dan juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Yang memberi kepercayaan saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini pertama sekali saya melayani di Rayon 5 Bapak Ibu ya.
Di rayon-rayon yang lain sudah cukup sering juga, tapi di rayon 5 ini satu kesempatan yang indah. Jadi saya ketemu keluarga yang baru, salam kenal semuanya. Nama saya Pendeta Joel Manalu. Ya, Manalu itu dari Betawi, saudara-saudara ya. Manalu gitu kan. Saya BTL saudara, Batak Tembak Langsung ya. Jadi saya lahir, besar sampai SMA di Tarutung namanya. Ya. Kemudian 95 saya kuliah ke Jakarta dan sampai sekarang saya menggembalakan di GBI New Life Community yang ada di Gading Serpong, Tangerang. Ya sudah menikah, istri saya juga satu alma mater, satu kelas, satu kuliah sama saya. Jadi sambil saya lihat rencana Tuhan, saya lihat kiri kanan saudara-saudara ya. Mana ini yang bisa ini menjadi teman pewaris kasih karunia. Dan istri saya, suaranya bagus ini ya. Bisa melayani sama-sama, puji Tuhan. Kami melayani sama-sama. Tuhan karuniakan 3 orang anak di tengah keluarga kami. Anak pertama perempuan namanya Joanne. Anak kedua wanita namanya Josephine. Anak ketiga boru-boru saudara-saudara ya. Boru-boru itu perempuan juga ya. Namanya Joyce. Ya Joanne, Josephine, Joyce. Maminya June, papinya Joel. Jadi kami semua J saudara-saudara. Karena kami cinta Jesus. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi entah di mana nanti kita ketemu jangan sungkan untuk menyapa ya. Kamu yang tadinya jauh jadi dekat karena Kristus. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan khotbah dengan tema ajarilah kami berdoa. Ya, ajarilah kami berdoa. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Saya minta Bapak Ibu yang baca ayat-ayat ini. Amin saudara. Amin ya. Atau gimana? Saya yang baca, Bapak Ibu yang jelaskan gimana kira-kira? Lebih susah menjelaskan ya. Bapak kan dipanggil ke sini untuk menjelaskan gitu saudara ya. Oke, ayat 1 sampai 13 ya. Yang pertama kalau baca Alkitab bersama-sama dilarang saling mendahului ya. Yang kompak biar enak didengar. Yang kedua baca dengan suara yang aktual, tajam dan terpercaya saudara ya. Artinya baca yang jelas ya. Jangan kalau kau marah-marah darah tinggi jelas ya. Giliran baca Alkitab nyaris tak terdengar. Siap semua? Oke, 1, 2, 3. Ayat 5, 1, 2, 3. Ayat 9.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan bagaimana murid-murid meminta kepada Yesus untuk diajari berdoa. Ya, jadi memang berdoa itu perlu diajari. Kenapa perlu diajari? Supaya doanya juga doa yang benar. Karena firman Tuhan bilang, bukan kamu tidak berdoa gitu ya. Tetapi kamu salah dalam berdoa. Sehingga kamu tidak menerima apa-apa. Karena itulah kita perlu belajar doa yang benar. Dan satu doa yang diajarkan Yesus yang sangat terkenal, itu doa Bapa kami. Kalau di gereja-gereja Protestan, ini selalu ya, diucapkan di dalam ibadah-ibadah. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana kita seharusnya berdoa? Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 4, sebenarnya Yesus sedang menegaskan beberapa hal ini. Bahwa doa yang benar mencari Tuhan. Bukan mencari keuntungan, next PowerPoint, dari Tuhan. Jadi doa yang benar itu mencari Tuhan. Bukan mencari keuntungan dari Tuhan. Ada banyak orang berdoa, dia gak terlalu perlu Tuhannya. Dia perlu sesuatu dari Tuhan. Itu bukan doa yang benar. Tapi doa yang benar, kita mencari Tuhan. Bukan mencari keuntungan dari Tuhan. Doa yang benar terutama adalah tentang Tuhan dan kemuliaannya. Semua yang kita minta dalam doa, ujungnya, akhirnya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak salah mendoakan anak-anak supaya berhasil. Gak salah mendoakan supaya pekerjaanmu diberkati Tuhan. Tapi tujuannya apa? Kalau engkau minta berhasil dan engkau jadikan keberhasilan menjadi kemuliaanmu, itu sesuatu yang keliru. Kalau kau minta anak-anak berhasil sukses, supaya apa? Namamu menjadi masyhur. Kan gitu kan, kalau anak kita ranking 1, langsung mengudara itu di medsos. Puji Tuhan, ranking 1. Terus datanglah saudara kita, orang Batak kan panggilnya Eda kan. Memang Eda luar biasa ya, tapi dia pura-pura rendah hati. Enggak lah gitu ya, tapi sebenarnya dia menginginkan itu sebenarnya. Dia lihat berapa banyak yang like kan begitu kan. Semuanya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan doa yang benar, kita tidak berdoa untuk mengubah pikiran Tuhan. Kita berdoa karena Tuhan telah menetapkan doa sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Kalau kita bisa mengubah pikirannya Tuhan, berarti kita Tuhan. Tetapi kita berdoa supaya kehendaknya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Karena kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu pasti sempurna. Amin saudara. Nah, kemudian Yesus melanjutkan ayat 5 sampai ayat 13. Jadi intinya sebenarnya sudah disampaikan di ayat 1 sampai 4. Tapi dilanjutkan ayat 5 untuk menegaskan, menjelaskan bagaimana kita seharusnya berdoa. Ada 3 poin yang saya sampaikan hari ini. Bagaimana saudara berdoa? Berdoalah dengan tidak malu. Berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan percaya. Mari kita lihat satu persatu. Berdoa dengan tidak malu. Next PowerPoint. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 5 sampai 7, Yesus memberi sebuah cerita. Ada seorang yang kedatangan tamu tengah malam. Dan ternyata orang tersebut tidak punya apa-apa yang dia bisa berikan kepada tamunya itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia pergi menggedor rumah temannya. Ada keterangan waktu di sana, tengah malam. Puncak-puncaknya tidur itu Pak. Antara ya kita ngorok, narik dan lepas bunyi saudara-saudara ya kan. Lagi nikmat banget tidurnya. Tengah malam.
Kalau Pak Weli ini datang ke rumah Pak Winarto tengah malam ya. Mereka tetangga terus, Pak tolong Pak. Ada yang urgen, bisa dimaklumi, urgensi. Sakit lah, ada sesuatu peristiwa yang terjadi. Pak Weli juga, Pak Wi juga pasti, oh iya Pak. Tapi coba tengah malam lagi tidur tiba-tiba, Pak datanglah saya Pak, nggak ada roti kami coba saudara-saudara. Ya ampun ya, datang cici saya Pak dari Pekalongan, nggak ada roti. Bapak punya roti enggak? Kebangetan kali nih orang. Kan itu kan Bapak Ibu yang dikisahkan di situ. Nggak dibilang tengah malam istrinya sakit, mau melahirkan, kemudian dia gedor rumah temannya. Ya kalau itu sih kita nggak perlu merasa terganggu lah. Nah ini soal roti. Dan belum Bapak Ibu tahu nggak kalau zaman dulu rumah itu nggak kayak zaman sekarang ada kamar-kamarnya. Zaman dulu itu tidur semua di ruang tengah Bapak Ibu. Jadi kalau ada mertuanya di situ bukan cuma Pak Winarto yang terganggu. Ya kan, mertua juga terganggu, anak-anak terganggu. Coba Anda bayangkan, ada anak bayi yang baru tidur. Kan susah kali kan menidurkan anak kan. Tiba-tiba digedor. Jadi satu rumah bangun Bapak Ibu. Tapi inilah pesan intinya Yesus. Kalau kamu berdoa, kamu gak perlu malu. Makanya Yesus memulai dengan Bapa kami yang di sorga. Kenapa kamu gak perlu malu? Karena kamu anak. Anak sama Bapa itu gak perlu ada sungkannya. Gak perlu ada rasa malu. Gak enak. Anak saya datang sama saya, Indomart jajan gitu saudara. Coba saya suruh dia sama tulang kaus, sama amang buru, sama om kaus sana. Malu, dia tahu malu. Tapi sama orang tua dia gak malu. Itulah sebabnya ketika mengawali mengajari doa, Yesus berkata, Bapa, ini sebuah hubungan. Keintiman dalam doa, dengar Bapak Ibu. Tidak dimulai dari berapa lama Anda berdoa. Bukan berarti gak perlu berdoa dengan waktu tertentu. Saya juga suka cita dengan itu. Keintiman dalam doa tidak dimulai di menara doa. Walaupun menara doa itu perlu saudara. Saudara kita berdoa di sana. Tapi keintiman dalam doa dimulai dari sebuah hubungan antara Bapa dan anak. Dan saya dan saudara. Kita semua diangkat jadi anak. Amin. Diadopsi. Kita dibenarkan. Next PowerPoint. Ya. Kita dibenarkan terus dan diadopsi jadi anak. Kata adopsi ini Bapak Ibu biasanya dipakai pada zaman kerajaan Romawi. Jadi Raja Romawi itu hidupnya paling gak aman. Makanya ada orang-orang yang kalau mau makan pun dia ada test foodnya dulu. Ada juru minumnya dulu, ada yang kasih minuman, dia dulu yang cobain. Karena apa? Raja itu sangat tidak aman. Bisa dibunuh kapanpun oleh siapapun. Kalau Anda lihat ya, kalau Anda pernah nonton tuh di Netflix tuh, film Roma itu, kerajaan-kerajaan Roma itu. Ipar pun bisa bunuh. Anaknya pun bisa bunuh, orang tuanya, hanya tahta kerajaan. Makanya seorang raja biasanya dia akan diam-diam mengadopsi seseorang. Untuk menjadi penggantinya kelak. Jika dia mungkin karena satu dan lain hal dibunuh, mati perang, maka dibukalah surat wasiat. Sudah ada yang diadopsi jadi raja. Belum tentu anak kandung sendiri. Yang pasti yang diadopsi pasti qualified. Pasti memenuhi beberapa persyaratan. Pasti wawasannya luas, bisa berperang, leadershipnya kuat. Biasanya begitu. Kalau adopsi, saudara gak punya anak, mau adopsi anak, saudara kan pasti cari anak yang apa? Sehat. Anak yang apa? Bibit, bebet, bobotnya bila perlu riwayatnya jelas. Ya. Tapi Alkitab memberi sebuah cerita adopsi yang berbeda. Sorga, Yesus, Bapa di sorga mengadopsi saudara. Kita bukan anak-anak yang layak. Kita bukan orang-orang yang pantas diadopsi. Satu waktu teman saya
dia ikut pelatihan. Dan coach yang melatih itu gak punya anak, terus ngangkat anak. Yang diangkat anak Down syndrome. Coba bayangin Bapak Ibu. Ngangkat anak Down syndrome. Nah teman saya ini kan bingung. Kok kamu bisa angkat anak Down syndrome ya? Terus coach Jenny bilang begini, seorang hamba Tuhan juga. Ya setiap saya lihat anak saya ini, saya ingat diri saya. Luar biasa ini. Saya pun anak yang Down syndrome. Diadopsi oleh Bapa di surga. Amin saudara. Kita semua berdosa. Kita semua harusnya dimurkai Allah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Jadi kalau ada yang bilang begini, ih dia baik loh. Makanya kan ada yang bilang begini kan, ih orang baik cepat banget ya dipanggil Tuhan. Makanya jangan terlalu baik, lu terlalu dekat sama Tuhan. Cepat dipanggil, pulang gitu kan. Makanya agak jauh, jadi agak gak denger. Coba saudara, gak ada orang baik. Satu-satunya orang baik cuma Yesus tapi mengalami perlakuan paling buruk. Saya ulangi, satu-satunya yang baik cuma Yesus tapi mengalami perlakuan yang buruk. Supaya kita yang buruk rupa ini semua saudara mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Jadi hubungan bapak anak. Makanya kita diangkat jadi anak. Seorang hamba Tuhan bernama Timothy Keller mengatakan demikian. Siapakah yang bisa membangunkan raja jam 3 pagi? Hanya sekedar meminta air minum. Saya ulangi. Siapakah yang bisa membangunkan raja jam 3 pagi? Jangan lupa ujungnya. Hanya sekedar meminta air minum. Anak. Makanya kalau Anda datang berdoa nggak perlu malu. Tuhan saya orang berdosa. Iya justru kita berdosa dikasih oleh Tuhan. Justru kita berdosa diangkat oleh Tuhan. Dan kita dijadikan anak. Sehingga kapanpun kita bisa berdoa. Lagi di jalan tol saudara-saudara ya. Saudara bisa berdoa karena apa? Karena Anda anak. Gak perlu jadwal. Benar ya? Ada anak presiden harus mau ketemu bapaknya dijadwalin. Nggak ada. Itu pasti menteri. Anaknya gak pernah ada jadwal. Kapanpun. Makanya berdoa itu saudara, Anda naik motor. Itu saya nikmati banget. Benar Bapak Ibu. Setelah saya ngerti ini Bapak Ibu. Saya dalam berdoa itu malah menikmati suatu hubungan yang luar biasa. Kalau dulu kan kita coba nyanyi ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk, gak masuk-masuk, keluar masuk. Karena kita bawa kebenaran kita. Satu waktu ya, Yesus jalan terus tiba-tiba anak-anak datang. Diusir sama murid-murid. Memang anak-anak itu pasti namanya anak-anak, saudara tahu anak-anak ya. Pasti apa? Ada yang ingusnya naik turun. Ya. Ada yang baru main bola keringatan, ya kan? Ada yang main lumpur. Ya. Ini pasti anak-anak ini semua ini belepotan nih. Karena nggak dikasih tahu kan, anak-anak besok Yesus mau datang jam 3. Mandi semua pakai parfum ya, rambutnya dikasih minyak rambut. Rapi, bersih. Enggak. Tapi Yesus bilang ini anak-anak semua belepotan. Yesus bilang, udah biarkan si belepotan itu datang kepadaku supaya aku memberkati dia. Wow. Itu memberi sebuah ketenangan di hati saya. Karena kalau Anda datang berdoa dengan kebenaran Anda yakin 100% benar, Anda sempurna. Enggak. Taruhlah 10 hukum, 9 Anda bisa lakukan. Enggak berzina, enggak membunuh, enggak mencuri, hormat orang tua. Tapi hukum yang ke-10. Anda lagi liburan di Bandung, udah asik-asik. Tiba-tiba lihat medsos. Teman saudara liburannya di Cina, tembok raksasa. Anda menginguni liburannya kan, enak banget dia ya. Gitu coba saudara. Makanya kalau nggak kuat-kuat kau lihat kemuliaan orang lain. Jangan main-main medsos kau ya. Anak bilang, mami, sabar dulu. Dimarahin anaknya saudara. Hanya karena tembok Cina saudara coba saudara. Hanya karena mengingini. Nggak ada 90% taruh.
saudara-saudara ya. Kalau ini air bersih, terus ada kotoran burung kecil aja, tok masuk. Masih mau minum? Gak kelihatan kok. Udah dicampur gak kelihatan. Cuma dikit dong, dikit. Mau? Karena apa? Sudah kotor. Itulah sebabnya kalau kita pakai ukuran kita datang kepada Tuhan, gak ada yang layak. Tapi Yesus melayakkan kita. Amin saudara. Sehingga kapanpun saya menikmati tuh. Saya bangun, baru duduk di pinggir tempat tidur. Gila, gue diangkat jadi anak, keren banget nih. Wah, saya bisa panggil dia Bapak. Makanya dikatakan temannya itu datang meminta karena dia nggak malu. Akhirnya dikasih sama temannya itu. Amin saudara. Memang agama ngajarin begitu, kita harus kudus dulu. Supaya Tuhan yang kudus datang sama kita. Kita harus layak supaya Tuhan yang layak itu berkenan kepada kita. Itu agama, selalu dimulai dari kita. Kekristenan gak ngajarin begitu. Tuhan menguduskan kamu sehingga kamu kudus. Tuhan melayakkan kita sehingga kita layak. Amin saudara. Itu bedanya. Di jam berapa ini? Panjang lagi saudara kan. Iya. Karena masih ada ibadah satu lagi ya. Itu yang pertama. Jadi kita berdoa dengan tidak malu. Karena apa? Kita anak. Jadi keintiman dimulai dengan kesadaran akan hubungan ini. Hubungan Bapa dengan anak. Baru nanti kalau Anda mau berdoa 4 jam, 1 jam, 2 jam. Gak jadi kesombongan. Ada orang kalau doanya panjang sombong banget. Berapa lama kamu berdoa? Ya saya mau Pak 5 menit aja udah kesemutan. Setengah jam ya. Kecoa lewat sih, semut coa lebih gede kan saudara kan. Wah gimana kamu dipakai Tuhan? Langsung penghakiman saudara-saudara. Tapi kalau kamu bisa berdoa lama pun, kamu tahu itu hubungan. Amin saudara. Yang kedua, dengan tekun. Next ayatnya. Mintalah, carilah, ketoklah. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 3 kata ini Bapak Ibu menunjukkan satu keseriusan dalam berdoa. Katakan mintalah. Ini berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita langsung. Langsung ya. Gak perlu bertele-tele. Kadang-kadang kan orang kalau berdoa itu bertele-tele. Kalau anak saya itu gak bertele-tele sama saya. Kalau dia mau ketemu omnya diatur dulu kalimatnya. Bertele-tele pasti. Entah lu sama tulang kau itu gitu kan. Nanti pasti diatur dulu. Tulang saya sih gak berani disuruh bapak gitu kan saudara kan. Tapi kalau anak sama orang tua langsung. Makanya berdoa itu makanya saya bilang kan. Lagi naik motor gak perlu ada. Bapa kami yang di surga. Kalau di surga kami di bumi. Memang agak jauh Tuhan. Nah dia lagi naik motor. Tuhan makasih ya. Tuhan baik kali. Gitu. Langsung. Gak bertele-tele. Amin saudara. Terus apa? Dikatakan cari. Ya, mencari artinya tindakan mengejar apa yang diminta. Jadi kalau engkau berdoa supaya diberkati secara finansial, jangan cuma berdoa. Cari, kerja. Bisa sih ya kalau kau harapkan Tuhan jatuhkan 1 karung ya dolar dari surga, bisa. Tapi enggak akan dia lakukan. Takutnya dia jatuhin ketimpa kau, mati kau. Harus mencari. Ya kan? Makanya anak muda, kalau anak muda, makanya saya katakan kan, kalau di gereja tepuk tangan senyum. Sambil engkau datang ke gereja cari Tuhan, cari kiri kanan. Gitu. Kalau lihat cantik juga ini, senyum. Ya, tepuk lagi senyum. Kalau dia sampai 5 kali, dia enggak senyum, pindah target. Itu mencari namanya itu. Kemudian, dikatakan apa lagi? Mengetuk. Berbicara intensitas. Makin Anda perlu
biasanya mengetuknya makin apa? Lebih cepat. Kalau nggak terlalu perlu, Pak, tapi coba. Kalau kebakaran, Pak. Berarti apa? Perlu mendesak. Ini bicara apa? Ketekunan dalam berdoa. Tekun artinya, next PowerPoint, sebuah kegiatan yang terus menerus dilakukan Bapak Ibu. Tuhan senang kalau Anda terus menerus datang kepada Dia. Bukan kayak Bapak kita. Sekali lagi lu ganggu Bapak, gitu kan saudara kan, coba kan. Gitu lagi, Bapak ini lagi gambar proyek kan saudara kan. Diganggu, sekali lagi kau ribut, awas kau ya, gitu saudara kan. Itu Bapak di dunia itu. Kalau Bapak di surga enggak, Dia senang diganggu, Dia senang kita datang kepada Dia, Dia senang kita berseru kepada Dia. Next. Jika kita tidak meminta dengan tekun, itu menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi kalau Anda memintanya enggak tekun, ya memang enggak terlalu diperlukan. Anda enggak benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin Anda merasa masih ada 5 proyek di depan yang udah goal. Jadi enggak perlu berdoa Pak, masih aman. Ya, masa depan cerah. Ya, Madece, saudara-saudara kan. Bukan Madisu, kan gitu kan saudara ya. Padahal kita lupa, di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau Anda punya apapun di luar Tuhan, nothing, sia-sia. Halo, amin saudara. 2020 istri saya itu divonis kanker ya. Terus di Indonesia sudah divonis stadium 4. Rumah sakit. Akhirnya saya mau putuskan kemo karena nggak bisa operasi. Di depan apotik, saya ambil obat kemo, tiba-tiba satu orang lagi sama istri, kita berangkat yuk, bawa ke Pineng aja. Istri saya kaget, dia bilang, loh sudah 4 bulan loh kita periksa, sudah 4 rumah sakit, dan saya nggak ada asuransi. Terus saya bilang, kamu ingat Bang Sesral di Padang Gurun? Setiap mereka mau makan, ada mana. Saudara pikirkan, rohani banget Pak Yoli ini kan gitu kan saudara kan. Tapi saudara tahu di balik perkataan saya itu, karena 2020 itu jadwal saya di booking satu gereja besar di Jakarta. CK tek. Saudara-saudara, itu gereja besar saudara. Sekali khotbah itu wah saya hitung-hitung, sekali khotbah. Ya, maaf ini bukan soal angka ya saudara-saudara. Saya mau menunjukkan, bukan soal angkanya ya. Sekali khotbah itu 4-5 juta saya bisa kalau khotbah hari Minggu 5 kali, 25 juta. Saya hitung-hitung sekali kemo berapa sih? Saya enggak khotbah di tempat lain, cuma di gereja itu, cabangnya banyak di Jakarta sampai Tangerang. Jadi saya hitung-hitung Padang Gurun itu ada mana gitu kan saudara. Saudara tahu Maret tiba-tiba lockdown, semua jadwal di cancel. Di situ saya belajar semakin bertekun dalam doa. Saya enggak WA siapapun, saya punya banyak kenalan. Tapi setiap istri saya mau kemo, setiap dia mau berapartemen, di Pineng nih seorang diri, gak bisa pulang. Saya ngurus anak-anak 3, semua pelayanan lockdown. Kami dua-dua hamba Tuhan, belum menggembalakan waktu itu. Disitulah saya banyak menyadari di luar Tuhan, kita gak bisa buat apa-apa. Jadi saya belajar gak boleh berharap sama apapun. Karena semua yang di dunia ini sangat fana. Amin saudara. Jadi kalaupun saudara masih punya apapun itu, tabungan, deposito, proyek, jangan bergantung, jangan taruh hidupmu di situ. Itu cuma alat dari Tuhan. Itu bukan Tuhan yang bisa menyelamatkan engkau. Bertekun, terus berdoa. Dan kadang-kadang memang kita seolah-olah dipaksa keadaan untuk bertekun. Akhirnya saya pun belajar Tuhan tolong. Dan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Semua proses kemo selesai, operasi sampai istri saya sekarang sehat. Itu semua karena apa? Anugerah Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saya lihat Bang Jo sudah maju, kayaknya tanda ini saudara-saudara kan.
Yang ketiga, yang terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu, yang terakhir saudara-saudara. Saya tahu kalimat ini sangat memberkati ya. Banyak jemaat-jemaat dikuatkan dengan kalimat ini Bapak Ibu. Yang ketiga berdoa dengan apa? Percaya. Kemudian Yesus memberikan sebuah cerita tentang Bapa yang baik dan Bapa yang jahat. Dia katakan, Bapa mana di antara kamu jika anaknya minta ikan, maka diberikan ular. Atau anaknya minta telur, tapi dikasih kalajengking. Sejahat apapun Bapak, dia nggak akan bisa, dia nggak akan mungkin kasih yang buruk sama anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Nah ini kan sebenarnya nggak selevel ini. Bapa di dunia dengan Bapa di surga. Jauh ini. Kalau satu bapaknya jenderal bintang 3, satu ya kombes gitu polisi bintang 3 juga, ya selevel. Ini Bapa yang jahat sama Bapa di surga. Gak mungkin dikatakan dia gak memberikan yang baik buat anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ternyata kalau ternyata anak itu meminta kalajengking. Anak itu meminta ular. Saya ulangi saudara, kok agak bengong saudara-saudara, kan disuruh. Bagaimana kalau sebaliknya, anaknya minta ular atau kalajengking? Nggak ada Pak, ada dong. Kita kadang-kadang kan nggak tahu yang kita minta ternyata ular, ternyata kalajengking. Coba kalau anak saudara ya, masih kecil, Pak minta pisau dong Pak, agak digosok di asap Pak. Kamu perlu berapa? Gitu, nggak mungkin. Next PowerPoint. Tolong dibaca ini. 1, 2, 3. Agak berat bacanya saudara. Kan pernah gitu anak sekolah minggu dia minta sepeda kan sama Tuhan. Ditulis surat pas Natal lagi. Tuhan minta lah gue dia Natal Tuhan. Sepeda warna merah. Anakmu Markus. Sebulan gak datang sepeda itu. Kemudian dia sadar dia memang di sekolah. Kemudian dia kirimlah surat kedua. Ditambah dengan pengakuan dosa. Tuhan aku anakmu Markus. Suka nakal aku sekolah minggu. Guru-guru kewalahan menangani aku gitu kan. Tapi tolonglah kasih aku sepeda warna merah. Anakmu Markus. Itu guru gak datang-datang. Langsung dia pergi ke gereja saudara. Diambillah patung Bunda Maria. Dia tulislah surat ketiga. Dia bilang Tuhan, ibumu sekarang aku tawan. Nyawanya terancam. Kalau kau tidak berikan sepeda warna merah, ibumu dalam bahaya. Ditulis pula di bawah anakmu Markus. Berapa banyak kita kadang-kadang. Gini saudara mintalah dengan tekun, terus minta. Tapi kalau sampai akhirnya Tuhan tidak memberi, itu artinya Tuhan punya yang terbaik buat saudara. Suka anak muda itu, Pak boleh gak berdoa minta jodoh? Boleh lah, disebut namanya, aku suka banget sama Yohana. Bisa gak sebut nama? Bisa. Ya, tapi jangan kau klaim, gitu kan saudara kan? Jangan kau ikat. Aku ikat Yohana. Ya, bilanglah Tuhan kalau bukan Yohana pun, ku tahu kehendak mulai yang terbaik. Nanti seleraku dikasih Tuhan gak sama Pak, gitu kan? Kau pikir seleramu lebih bagus? Dia nggak tahu selera Tuhan saudara-saudara ya. Tapi ini yang luar biasa. Next. Dengan percaya artinya apapun yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Next, terakhir. Tapi ini ada satu kata yang perlu kita bedah dan amati. Tiba-tiba di bagian terakhir, Yesus memasukkan kata ini yang warna kuning. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari tadi gak ada ngomongin Roh Kudus loh. Saudara-saudara tahu apa pekerjaan Roh Kudus? Memastikan apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib terjadi dalam hidup saudara. Allah Bapa itu merancangkan keselamatan kita semua. Dia merancang. Yesus datang mengeksekusi. Dan dia berkata di kayu salib, "It's finished."
Well done, sudah selesai. Bukan akan selesai, sudah selesai. Makanya Tuhan bilang begini, aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kamu. Aku akan mengirim Roh Kudus untuk mengingatkan kamu kepada kebenaran. Karena kita suka lupa apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Kapan saudara jadi anak? Gimana peristiwa itu terjadi? Kok saya disebut anak-anak Allah? Saudara bisa jelaskan? Saya akan jelaskan buat saudara. Kapan saudara mendapat status jadi anak? Waktu Yesus di kayu salib, dia seorang anak yang taat. Waktu dibaptis, Yesus berkata, ini anakku yang kasih, kepadanya aku berkenan. Allah berkata. Di kayu salib, lihat Bapak Ibu, anak yang taat ini. Dia biasa memanggil Bapa, Bapa, tapi di kayu salib kali ini dia enggak sebut Bapa. Dia teriak. Dia teriak, Allahku, Allahku, enggak Bapakku. Saya punya anak ya, makin sakit dia, pernah dijahit, makin sakit pasti teriak papanya. Pa, papi, mami, enggak ada yang teriak tulang, enggak ada saudara-saudara. Enggak ada. Makin sakit, tapi Yesus makin sakit. Dia enggak bisa teriak lagi, Bapa. Allahku, Allahku. Kenapa saudara? Semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Sehingga Yesus menjadi berdosa karena kita. Dan Allah memalingkan muka supaya kita yang harusnya Allah memalingkan muka dari kita. Allah melihat setiap kita. Dan saudara diberi status jadi anak. Dan kalau Anda ingat ini Bapak Ibu, apa pekerjaan Roh Kudus? Mengembalikan naluriah seorang anak. Anak itu ya kalau masih kecil tulus, lurus-lurus. Kalau udah besar dia banyak triknya. Tanya mamanya, Mak mau makan di mana Mama malam ini? Diajak sama abangmu. Kemana diajaknya? Ke Gading Serpong. Ah macet itu. Kurang enak di situ. Sama kita aja lah. Gitu saudara-saudara. Karena banyak maunya. Anak kalau masih kecil lurus-lurus, tulus-tulus. Nah ini yang mau dikerjakan Roh Kudus bagi kita. Mengembalikan naluriah seorang anak Bapak Ibu. Sehingga kita bisa membangun persekutuan, membangun doa dengan ketulusan kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara pikir salib itu cuma sejarah? Enggak. Saya berdoa supaya salib Kristus makin besar buat saudara. Setiap hari salibnya makin indah. Saya berdoa supaya Yesus bukan cuma berguna, tapi berharga buat saudara. Yudas, Yesus berguna makanya dijual. Karena berguna. Dijual loh. 30 keping. Sementara Maria memecahkan 300 dinar. Karena Yesus indah. Saya berdoa setiap Kristen mengalami keindahan Kristus di dalam hidup mereka. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ambil waktu sejenak, renungkan apa yang Anda terima dalam Yesus. Anda diangkat jadi anak, sehingga Anda bisa berdoa dengan intim dan begitu dekat. Bapa kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu kembali menunjukkan kepada kami satu berkat yang luar biasa dalam persekutuan kami dengan Bapa di sorga. Kami diangkat jadi anak. Kami diadopsi, kami enggak layak. Tapi kasih-Mu besar bagi kami. Cinta-Mu besar. Dan khususnya di hari-hari Natal ini, biar ini perenungan yang indah. Yang mengokohkan kami, menguatkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu. Mungkin ada yang bermasalah, bergumul. Mungkin ada penderitaan, sakit penyakit. Biarlah kami meminta kepada Bapa dengan tidak malu. Biarlah kami meminta dengan tekun dan percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan gereja kita melalui multimedia. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.
me and my drum. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Untuk pengumuman, kami mengingatkan untuk minggu depan tanggal 22 Desember akan diadakan perayaan Natal gereja kita bergabung dengan GB Philadelphia Harapan Indah Bekasi. Hanya ada satu sesi ibadah Bapak Ibu jam 5 sore dan kita akan beribadah di ruang Krakatau Ballroom lantai 3. Mari ajak teman-teman, saudara atau tetangga Bapak Ibu untuk boleh sama-sama hadir dalam perayaan Natal ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara untuk pengumuman tambahan, akan ada juga pengecekan gula darah setelah ibadah ini. Bapak Ibu yang ingin dicek gula darahnya boleh menghampiri meja yang ada di depan lift Bapak Ibu. Nanti di sana akan ada pelayan kita yang akan melayani dalam cek gula darah Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan, nanti Lestari akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi di siang hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk datang mendekat, memuji, menyembah Tuhan bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Hari ini juga kami akan membawa korban persembahan kami, ucapan syukur perpuluhan kami yang kami persembahkan buat Tuhan. Kiranya persembahan kami menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami yang kedua pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan telah mencengkram setiap kami, mengubahkan kami, memulihkan kami. Dan kiranya hadirat-Mu ya Tuhan terus mengikuti langkah-langkah kami sepanjang apapun yang kami lakukan. Bahkan Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Joel Manalu. Tuhan, biarlah apa yang boleh disampaikan Tuhan itu boleh kami lakukan ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini melepaskan berkat atas hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan pengurapan yang baru, hikmat, kiranya Tuhan terus bertambah-tambah ya Tuhan. Yesus kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, bahkan istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bahkan saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berkata Shalom Indonesia, biar damai sejahtera Tuhan terus ada bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami memberkati tanah air dan udaranya ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan juga secara khusus para pemerintahan yang ada, Bapak Presiden kami Tuhan secara khusus, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ya Tuhan. Bila roh takut akan Engkau, hikmat yang daripada Tuhan terus bertambah-tambah atas mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang boleh diputuskan, apa yang boleh direncanakan, semuanya Tuhan ikut campur tangan. Berkati bangsa ini Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya. Biarlah aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta wakilnya. Dan berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Samuel
Samuel Harnadi di Rayon 5 beserta wakilnya. Kami berdoa untuk ketiga koordinator ibadah di tempat ini, Bapak Agus, Bapak Winarto, Bapak Weli Sitorus ya Tuhan. Biar kiranya kuat kuasa Roh Kudus menyertai para pemimpin rohani kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk boleh memimpin gerejamu. Berkati istri, anak, mantu dan cucu-cucunya ya Tuhan. Kami serahkan gerejamu Tuhan secara khusus di tempat ini GBI Horizon Bekasi. Bila gerejamu Tuhan pakai untuk menjadi penuai banyak jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, generasi anak-anak muda ya Tuhan, biarlah bangkit generasi anak Yeremia Tuhan di tempat ini. Anak-anak muda yang cinta mati-mati, anak-anak Tuhan tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk menangkan banyak jiwa-jiwa, terus bertambah-tambah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk perayaan Natal kami di minggu depan di tanggal 22 Desember ya Tuhan. Apapun yang sudah kami persiapkan ya Tuhan Yesus, kami mohonkan ya Tuhan perkenanan Tuhan turun. Berkati Tuhan setiap kami yang terlibat, bagi setiap kami yang boleh hadir Tuhan. Biar hadirat Tuhan perayaan ini Tuhan Yesus boleh meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap kami yang boleh hadir di ibadah kedua. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percayakan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap apapun yang kami lakukan, pekerjaan, bahkan studi kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, keluarga kami semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang belum bisa hadir Tuhan, yang kami tidak tahu apa yang membuat mereka tidak hadir, mungkin sakit penyakit, mungkin apapun Tuhan Yesus, kami berkata Tuhan jamah hati mereka supaya minggu depan kami boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami berpisah Tuhan, biar perlindungan Tuhan sempurna dalam perjalanan pulang kami, dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Kristus, angkat tanganmu, terimalah berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa, pendampingan, topangan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan yang diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, untuk minggu depan kita hanya ada satu kali ibadah jam 5 sore, jadi tidak ada ibadah pagi. Sampai ketemu di ibadah perayaan Natal kita minggu depan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Glory, haleluya.